Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Gemilang Agung dimanapun Anda berada, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-11 di bulan suci Ramadan. Artinya tidak akan lama lagi kita akan berjumpa dengan satu malam yang dimana terdapat peristiwa yang sangat luar biasa menakjubkan di malam tersebut. Malam apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana di malam Lailatul Qadar itu terdapat peristiwa nuzulul Quran namanya. Nah, teman-teman sekalian, apa sih nuzulul Quran itu? Apa nuzulul Quran itu? Bagaimana keistimewaannya dan lain sebagainya? Maka dari itu, di waktu yang singkat ini, di video yang sederhana yang singkat ini, saya ingin membahas tentang nuzulul Quran. Teman-teman sekalian, Nuzul artinya adalah turun dari atas ke bawah, ya. Kalau dari bawah ke atas namanya su'ud. Artinya teman-teman sekalian, Al-Qur'an diturunkan dari atas ke bawah. Karena di sini kalimatnya nuzulul Qur'an, yaitu turunnya Al-Qur'an atau berpindahnya Al-Qur'an dari atas ke bawah. Kalau su'ud berarti su'udul Qur'an, dan tidak ada su'udul Qur'an. Sampai detik ini Al-Qur'an masih menjadi pedoman bagi kita semuanya di muka bumi ini. Baik teman-teman sekalian, nuzulul Quran dari atasnya dari siapa? Ke bawahnya kepada siapa? Tentu yang kita ketahui adalah dari atasnya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bawahnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian oleh baginda Nabi disebar luaskan sampailah kepada kita hari ini, dan terjadilah Al-Qur'an berbentuk seperti ini. Oke teman-teman sekalian, tapi ternyata di balik itu semua ada peristiwa yang menakjubkan yang mesti kita ketahui, walaupun tidak perlu kita hafalkan, karena ini bukan sebuah kewajiban yang sangat-sangat wajib untuk dihafalkan, tapi tahu itu perlu. Mengapa? Karena kita seorang muslim, kita harus tahu pedoman kita ini diturunkannya seperti apa prosesnya. Nah, inilah kemudian yang harus ditanamkan oleh kita. Kenapa kita harus mengetahui peristiwanya? Karena supaya pertama untuk memotivasi kita. Kemudian yang kedua, kita supaya tahu, oh ternyata begitu ya Al-Quran diturunkan. Baik teman-teman sekalian, proses yang pertama, Al-Quran diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disimpan di Lauhul Mahfuz. Itulah tempat yang pertama Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kepada baginda Nabi, ternyata ada proses dulu. Prosesnya yang pertama disimpan di Lauhul Mahfuz. Seperti Al-Quran menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang mereka dustakan itu adalah Al-Qur'an yang mulia, fi Lauhim Mahfuz, yang disimpan di dalam Lauhim Mahfuz. Artinya Allah menjelaskan di sini yang mereka dustakan itu maksudnya mereka orang-orang kafir mendustakan Al-Qur'an yang mulia, yang dimana Al-Qur'an yang mulia ini disimpan di Lauhim Mahfuz. Ya, di sini jelas sudah bahwa tempat yang pertama Allah ciptakan disimpan di Lauhul Mahfuz ini Al-Qur'an. Kemudian yang keduanya teman-teman semua, dari Lauhul Mahfuz tidak serta-merta langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, akan tetapi dari Lauhul Mahfuz Al-Qur'an diturunkan dulu kepada Baitul Izzah namanya. Ada yang menyebutnya Baitul Izzah, ada yang menyebutnya Mawaqi'in Nujum atau Sama'ud Dunya, itu sama-sama saja. Ibu-ibu semua atau kakak-kakak semua, teteh-teteh, sahabat semua mau menyebutnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu betul. Atau dari Lauhul Mahfuz ke Mawaqi'in Nujum, itu betul. Atau Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya, itu juga betul. Apa Sama'ud Dunya itu? Apa Mawaqi'in Nujum itu? Apa Baitul Izzah itu? Mawaqi'in Nujum dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah, fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Artinya adalah mawaqi'in nujum itu tempat beredarnya bintang-bintang, ya. Sementara Sama'ud Dunya itu adalah langit yang dekat kepada langit dunia. Wallahu a'lam seperti apa tempatnya, karena saya juga belum pernah ke sana, ya, dan mungkin kita enggak pernah ke sana, ya, kalau tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ilustrasikan, kita lihat teorinya perbintangan saat ini gitu ya, bahwa bumi kita ini ternyata mengapung di antara cincin yang berputar gitu ya. Jadi di tengahnya ada matahari, kemudian di pinggir-pinggir matahari itu kemudian terdapat planet-planet, ada bumi, ada Mars, Pluto dan lain sebagainya.
Nah, mungkin yang dimaksud sama'ud dunia itu adalah sekitar itu, ya, sebelum ke planet bumi, ya, ke planet dunia ini, kemudian di sini ada langit, ya, tempat beredarnya bintang-bintang, mawaqi'in nujum, wallahu a'lam. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada peristiwa. Tadi dari Allah disimpan ke Lauhul Mahfuz, tidak ada sirah, tidak ada hadis, tidak ada Al-Quran yang menjelaskan kapan dan bagaimana prosesnya dari Allah disimpan ke Lauhul Mahfuz. Di sini penjelasannya hanya Al-Quran ini Allah simpan di Lauhul Mahfuz. Itu saja sudah, ya. Akan tetapi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, di sini ada keterangan bahwa dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ini Al-Quran diturunkan dalam satu malam, dalam satu waktu, dub'ah wahidah dan kamil, semuanya sempurna. Dari suratul Fatihah hingga suratun Nas, Al-Quran diturunkan secara serempak, ya. Tidak ada yang berkurang, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpisah-pisah, tidak. Semuanya dub'ah wahidah. Semuanya turun dari suratul Fatihah sampai suratun Nas. Nah, teman-teman sekalian, kemudian ada peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang ketiga ini adalah peristiwa dari Baitul Izzah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana dijelaskan dalam sebuah hadis dari An-Nasa'i dengan sanad hadis yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Quran ini diletakkan di Baitul Izzah, lalu kemudian Jibril membawanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur. Selama apa Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi? Yaitu selama baginda Nabi Muhammad SAW sejak diangkatnya menjadi Nabi dan Rasul sampai kemudian beliau meninggal dunia, ya. Kalau kita hitung usia baginda Nabi Muhammad SAW adalah 63 tahun. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. 63 tahun dikurangi 40 tahun, maka 23 tahun, ya. Kurang lebih 23 tahun Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Siang, malam, ya, sore, pagi, petang, ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Ahad, kemudian Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan seterusnya. Ini Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada baginda Nabi sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami, ya. Nah, makanya kita kenal bahwa Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul, sebab diturunkannya Al-Quran. Jadi ketika baginda Nabi menghadapi situasi tertentu, kemudian baginda Nabi membutuhkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun tidak setiap ayat Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Baik teman-teman sekalian, Al-Quran juga diturunkan di dua tempat, di Mekah dan juga Madinah. Di Mekah itu 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun, maka total 23 tahun. Ya, makanya kita kenal dalam ayat Al-Quran, dalam Al-Quran ini ada kategorinya surat-surat Makkiyah, ada juga surat-surat Madaniyah. Nah, itulah teman-teman sekalian kisah dari turunnya Al-Quran. Kemudian pertanyaannya sekarang, kalau begitu apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran? Mana ayatnya? Syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Quran hudal linnas. Nah, teman-teman sekalian, Al-Quran diturunkan pada malam Ramadan, ya, pada bulan Ramadan, pada malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dimana Allah pun dijelaskan malam Lailatul Qadar itu adalah malam penuh keberkahan, ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika tadi kita simak dari awal proses turunnya Al-Quran, Allah ciptakan, kemudian disimpan di Lauhul Mahfuz, diturunkan kepada Baitul Izzah, turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz tidak ada kisah, tidak ada cerita, ini hanya untuk dipahami saja, untuk diimani saja bahwa Al-Quran disimpan di Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz ini ada peristiwa kepada Baitul Izzah. Dalam satu malam, dalam satu waktu, serempak Al-Quran diturunkan sempurna tanpa terpisah-pisah.
Kemudian dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu selama 23 tahun. Artinya bukan satu malam. Jadi yang dimaksud dengan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, pada malam yang mulia, satu malam, yaitu peristiwa diturunkan Al-Quran dari Lauhi Mahfuz kepada Baitul Izzah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, banyak sekali yang perlu kita pelajari, yang perlu kita bedah dari masalah ini, akan tetapi waktu yang tidak memungkinkan untuk kita bahas semuanya. Insya Allah nanti kita akan sambung kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I, U, Ba.